Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, ini video ketiga di hari ini dan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus memberikan informasi terkini, terupdate melalui channel YouTube ini, melalui video-video di channel YouTube ini ya. Dan kali ini saya akan bahas ini penagihan DC pinjol terbaru. Anda harus tahu cara penagihan debt collector pinjol terbaru di Desember 2024. Biar kalian tahu, simak videonya. PMP Jaya 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 Ojo. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Gimana kabar kalian? Tentunya sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani, dan itu modal paling penting saat Anda situasi gagal bayar di pinjaman online. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang cukup menarik dan perlu Anda ketahui. Ini teknik terbaru, cara penagihan terbaru debt collector atau DC pinjol di Desember 2024. Wajib tahu. Tonton sampai habis ya. Sebelum saya ulas, saya mohon bantu support dari kalian semua. Cukup di subscribe channel Jamal Official. Kalau di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi ke depannya atas video terbaru yang saya upload. Jadi Anda nggak usah cari video jam berapa tayang. Cukup tekan tombol merah lonceng, YouTube yang akan ngasih tahu ke handphone kalian. Nah, jangan lupa juga, kalian yang punya Facebook silahkan join dalam suatu wadah untuk penguatan mental di grup Facebook PMP Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, ini yang paling penting. Pasti Anda memiliki WA, memiliki WhatsApp. Silakan join dan gabung di grup WhatsApp PMP. Official ya, tentunya yang asli ya. Nah, Anda mau gabung dan join di grup WA PMP, tentu ada syarat dan ketentuannya. Harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP, begini penampakannya. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. DC ngelihat nasabah pakai kaos ini buru-buru pulang. Alhamdulillah, berarti Anda termotivasi lebih kuat lagi. Nah, untuk memilikinya hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos sebagai syarat untuk join gabung grup WA PMP, bukan untuk sharing atau komunikasi ataupun konsultasi ya. Silakan Anda miliki kaosnya. Anda bisa join dan gabung di grup WA PMP, ngobrol dengan saya langsung di grup tersebut dan dengan para mentor. Nah, Anda juga yang sudah gabung di grup WA PMP boleh memiliki ini stiker dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol masuk sembarangan ya. Karena setelah ditempel stiker ini sebagai warning bahwa siapapun termasuk DC pinjol harus minta izin ke Anda dulu sebelum masuk ke tempat Anda. Kalau mereka menerobos masuk gimana Pak? Laporkan dengan video, bukti video yang Anda rekam ya. Rekam video kan, jangan diviralkan, tapi simpan sebagai alat bukti untuk lapor ke kantor polisi. Karena diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa dipenjara DC pinjol yang nyelonong masuk tanpa izin ke rumah Anda atau ke pekarangan rumah Anda ya. Untuk memilikinya harus menjadi member WA PMP dan hubungi nomor ini. Tulis pesannya saya pesan, stiker dilarang masuk. Oke, sekarang saksikan, simak terkait penagihan terbaru, cara penagihan terbaru dari DC pinjol di bulan Desember 2024. Saksikan, simak, jangan skip. Nah, ini saya akan bacakan dulu biar Anda paham ya. Ini dari teman kita. Assalamualaikum, ini kerjaan DC kan ya? Masa saya nggak pernah cantumin nomor orang ini di Samir, dia malah ngaku-ngaku. Sedangkan kondar yang saya cantumin, sudah sama-sama tahu saya cantumkan jadi kondar. Waktu dicek juga nomornya, nomor nggak jelas. Saya bacakan ya buat kalian ya. Ini dari 089505082505. Ini melalui SMS. Sumpah demi Allah, nggak ikhlas dunia akhirat nomor saya dicantumin di pinjol Samir. Saya akan laporkan polisi sekarang atas pencemaran nama baik saya terganggu. Yang terganggu otak DC. Nih, yang kayak gini, saya jawab aja langsung ya. Ini yang kayak gini ketahuan ngibul. Ngibul ya, logikanya aja. Kalau betul Anda mencantumkan nomor tersebut sebagai kontak darurat,
tentunya nomor tersebut yang Anda kenal. Dan tentunya nomor tersebut di-save di nomor Anda, di-save di handphone Anda, disimpan di telepon atau di handphone Anda. Benar nggak logikanya seperti itu? Ini tiba-tiba dengan nomor yang tidak dikenal, menyatakan bahwa sakit hati, tidak ikhlas, dan akan melaporkan. Karena sudah digunakan sebagai kontak darurat. Tenang bang ya, yang mendapatkan pesan-pesan seperti ini, abang, nyonya, empok, ya, kakak, adik, dan sebagainya, tetap tenang, tetap sabar ya. Ini adalah cara dari mereka untuk membuat Anda takut dan merasa bersalah. Untuk membuat dan meyakinkan bahwa Anda akan merasa bersalah, sudah mencantumkan nomor tersebut, padahal tidak dicantumkan. Inilah akal-akalan dan cara-cara mereka sekarang menagih. Dengan mengaku-ngaku menggunakan nomor baru, lalu ngaku-ngaku bahwa mereka telah diintimidasi oleh pinjol mana karena dikaitkan atau dimasukkan, didaftarkan sebagai kontak darurat. Bohong. Nggak mungkin itu terjadi. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di video-video saya yang lama ya. Namun ini kembali mencuat, muncul, dan banyak sekali. Dan ini adalah trik cara-cara dari debt collector di penghujung tahun 2024 memainkan kembali model dan cara seperti ini penagihannya ya. Nggak usah takut, nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin kontak darurat tidak kenal dengan si debiturnya. Pasti kenal. Dan kemungkinan tadi kan tahu sama tahu kan. Minta izin tentunya bahwa Anda dijadikan kontak darurat. Pasti ya, tahu ya. Jadi kalau mendapati hal seperti ini, nggak usah takut, nggak usah panik. Biasa. Mereka akan melakukan berbagai cara dan upaya. Apapun akan mereka lakukan, apapun akan mereka tempuh. Yang penting mereka berhasil membuat Anda takut. Tujuan utama mereka adalah membuat Anda segera bayar, menyegerakan bayar. Itu poin utamanya, nggak ada yang lain. Jadi maklumi dan biasa saja ya. Nah, dalam situasi gagal bayar, tentunya Anda akan merasakan hal-hal yang agak semriwing gitu. Ya, wajar saja. Karena Anda tidak terbiasa dalam situasi gagal bayar. Apalagi pinjaman online biasa menurunkan debt collector yang banyak sekali kreasinya. Kreasi busuk. Busuk. Kreasi-kreasi ya seperti itulah. Mereka akan memainkan ya, mental kalian, memainkan psikologis kalian dengan cara-cara ya apapun. Mereka akan tempuh, bahkan yang sekiranya melanggar atau suatu perbuatan yang melawan hukum pun mereka akan tempuh, mereka akan lakukan. Yang penting goal dan berhasil mereka melakukan penagihan karena mereka dibayar atas berhasilnya menagih debitur yang gagal bayar. Mereka dibayar atas suksesnya mereka menagih atau membuat debitur yang nunggak menjadi bayar. Karena mereka mendapatkan target sampai akhir bulan harus diselesaikan. Termasuk ya di bulan Desember ini bukan hanya akhir bulan Desember 2024, tapi merupakan akhir tahun yang mana mereka harus menyelesaikan semuanya karena mereka akan mendapatkan evaluasi dari pimpinan atau dari perusahaannya. Apakah mereka masih stay bekerja? Apakah mereka masih stay sebagai penagih? Atau mereka sudah dipecat atau tidak digunakan lagi? Ya, makanya mereka akan mati-matian dengan berbagai cara dan upaya untuk membuat Anda bayar. Disinilah butuh namanya Anda itu peka. Berdamailah dengan situasi gagal bayar. Berdamailah dengan keadaan seperti ini. Jangan panikan. Jangan rusuh mendapat pesan-pesan yang nggak jelas seperti ini. Jangan rusuh. Anda harus tetap tenang, stay tenang, banyak belajar. Makanya saya menghimbau teman-teman semua, yuk join dan gabung di grup WA PMP yang saya asuh, yang saya dirikan. Grup WA PMP yang sudah 5.000 orang tergabung di sana. Dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Mereka saling guyub, saling menasehati, saling sharing, saling konsultasi. Mendapatkan ilmu dibagikan. Yang dibagikan mendapat ilmu lagi, dibagikan lagi. Dan Alhamdulillah, tumbuh mental mereka lebih baik lagi. Silakan join dan gabung ya, yang merah-merah ini nih. Anda ada nomor teleponnya, silakan chat WA. Jangan ditelepon, chat WA saja. Saya mau join dan gabung di grup WA PMP. Nanti akan dibalas atau direspon oleh admin saya. Silahkan ya. Karena dengan begitu Anda merasa tidak sendirian. Gagal bayar, waspada.
Jangan pernah merasa sendiri. Kalau Anda merasa sendirian dalam situasi gagal bayar, itu yang akan merepotkan kalian. Ingat, gagal bayar itu bukan hanya dialami oleh kalian, bukan hanya Anda yang mengalami, ya, bukan hanya Anda sendirian, tapi juga teman-teman lainnya, saudara kita lainnya, mengalami situasi yang sama seperti Anda. Mengalami situasi yang sama, ditekan, dipresur, bahkan bisa lebih lagi. Makanya join dan gabung di grup WA PMP agar kalian tahu dan agar kalian juga memahami bahwa ternyata tidak saya sendirian, banyak ribuan teman lain juga ya. Silakan join dan gabung ya. Itu saja yang mau saya bagikan dan saya saat ini kupas dan ulas buat kalian semua. Semoga video kali ini, video ketiga di hari ini, menjadikan penguat mental buat Anda semua. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya tentunya mengajak kawan-kawan semua untuk sama-sama afirmasi positif. Tulis, ketik di kolom komentar. Biar rame, biar menyemangati. Tulis dan ketik, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Anda benar-benar sudah hilang rasa takutnya. Dan Anda sudah paham dan mengerti bahwa semua yang mereka lakukan, mengintimidasi kalian, menakuti kalian, mengirim pesan-pesan mengerikan, mengirim pesan-pesan menakutkan, meneror kalian, hanya upaya mereka untuk membuat Anda takut, lalu Anda bayar. Hanya itu saja. Mudah kan? Ya, kita taklukkan mereka, kita libas mereka, kita sikat. Apapun yang mereka kirimkan, bodoh amat. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Assalamualaikum. Ya jangan lupa di apa namanya? Di Di subscribe, subscribe, di lagi tiap nih, di like, di like, di share, di komen. di komen. Jamal Official vlog. Iya. Alhamdulillah, ada di penghujung video. Nah, seperti biasa, saya akan kasih kesimpulan buat kalian semua. Ini untuk memudahkan Anda mengingat terus video-video saya ya. Di kesempatan kali ini saya kasih kesimpulan. Jadi begini, Anda mendapati pesan dari nomor yang asing yang tidak Anda save, tidak Anda simpan. Seolah-olah dia atau pengirim pesan tersebut merasa kesal, merasa tidak terima atas dimasukkannya nomor tersebut sebagai kontak darurat. Nah, secara logika, akal logikanya nggak nyampe. Kalau benar mereka kontak darurat, tentunya ada di handphone kalian, di-save, disimpan nomornya di handphone kalian, dan Anda tahu siapa itu. Dan nyatanya, ini nomornya setelah dicek, tidak dikenal, nomor yang tidak jelas. Jadi, kalian mendapati pesan seperti itu, dipastikan itu adalah permainan dari DC pinjol. Itu adalah debt collector pinjol yang menyamar sebagai kontak darurat, seolah-olah merasa dirugikan dan akan lapor ke polisi. Abaikan, cuekin, nggak usah digubris, nggak usah Anda fokusin ya hal seperti itu. Biarkan saja. Itu emang kerjaan mereka. Mereka nggak ngancam. Mereka nggak nagihnya dengan cara ngibulin. Itu bukan debt collector pinjol. Ingat, mereka itu menggunakan sarana daring alias online. Apa yang mereka sampaikan secara online. Anda sadar atau tidak sadar, pinjam online, pinjam daring. Mulai dari kali pertama nyari aplikasi di Play Store secara online. Anda ajukan secara online. Anda di ACC secara online. Dicairkan secara online, maka potensi untuk ditagih pun pasti secara online. Nah, itu yang harus kalian sadari ya. Jadi, hal sepertinya sudah biasa. Mereka akan lakukan berbagai upaya dan cara untuk capai targetnya, agar targetnya tercapai untuk membuat Anda segera bayar. Itu saja. Kalau Anda bayar, kalau Anda segera menyelesaikan pembayaran, mereka juga nggak akan ada kok. Mereka ada karena ada yang gagal bayar. Mereka ada karena ada yang nunggak. Mereka ada karena ada yang tidak bayar angsuran. Jadi pahami itu, bahwa ini adalah semuanya sudah Anda takar, sudah Anda prediksi. Makanya nggak usah takut, nggak usah ngeri, nggak usah pakai acara down mental. Saya hancur, Pak. Hancur, berkeping-keping, bertubi-tubi. Ya Allah, ya udahlah. Sadarilah, berdamailah dengan keadaan dan situasi. Ini keadaan yang harusnya Anda sudah prediksi, nggak usah takut. Ingat, nggak usah takut. Gagal bayar tidak berdampak, cukup serius buat kalian. Gagal bayar hanya berdampak masuk selik OJK, itu pun kalau Anda pinjam di legal dan dimasukkan oleh mereka ke selik OJK. Selebihnya, Anda hanya mendapati pesan-pesan yang menakutkan dan mengerikan seperti ini saja. Itu pun mengerikan untuk kali pertama, untuk kedua kali Anda menerima, untuk ketiga kali, dan seterusnya. Tentunya sudah tidak ada lagi rasa takut. Nggak usah takut, kawan. Ketakutan Anda yang berlebih itulah yang menyebabkan Anda makin sulit untuk keluar dari suasana takut, khawatir, berlebih, dan lain sebagainya.
Berdamailah dengan situasi, berdamailah dengan keadaan. Gagal bayar adalah hal yang lumrah, tidak usah ditakuti. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini menjadi solusi atas rasa takut dan khawatir yang selama ini menghimpit kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat yang baik buat kalian semua. Nah, sebelum saya akhiri, seperti biasa, video ini selalu spesial. YouTube saya selalu spesial. Mengajak teman-teman semua, sebelum mengakhiri menonton video ini, video-video saya juga yang lainnya, pasti saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Karena itu adalah ciri dan gaya saya. Membawakan channel YouTube ini diakhiri dengan doa. Doa saya pimpin sebagai seorang muslim secara agama Islam. Yuk, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami yang sudah terjerat ke dalam riba pinjol. Ampuni kami yang sudah lalai atas perintah-Mu. Ampuni kami, ya Allah. Kami ingin keluar dari jeratan riba, riba pinjaman dan riba-riba lainnya, ya Allah. Istiqomahkan kami, hijrahkan kami. Kami ingin istiqomah untuk tidak lagi mengenal riba dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, ampuni mereka. Angkat sakit penyakitnya, sembuhkan mereka, ya Allah. Mereka ingin hidup sehat, untuk membiayai kebutuhan hidupnya, untuk membiayai anak istrinya, ya Allah. Ampuni mereka, sehatkan mereka, pulihkan mereka. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sebagai ASN, sebagai pegawai BUMN, karyawan swasta, yang saat ini bekerja, ya Allah, jauhkan mereka dan hindarkan mereka dari perbuatan hina, korupsi dan sejenisnya, ya Allah. Berkahi kehidupan mereka, berkahi pekerjaan mereka, mudahkan dan lancarkan atas setiap aktivitas yang mereka kerjakan, ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang hancur keluarganya, rumah tangganya di ujung kehancuran, di ambang perceraian, ya Allah. Batalkan niat mereka, buang ego masing-masing dalam diri mereka. Satukan kembali pemikiran mereka dengan kasih sayang, cinta dan kasih sayang yang dulu tumbuh, dulu lahir. Kembalikan, ya Allah, mereka ke dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan rezeki-Mu yang halal. Ya Allah, kabulkan atas doa-doa kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan, Allah mengijabahnya, Allah mengkabulkannya. Karena tidak ada satupun doa yang sia-sia yang sudah kita panjatkan. Insya Allah saatnya ya kita naikkan apa yang kita saat ini beban terhimpit, apa yang saat ini menjadi beban dalam hidup kita, serahkan sama Allah. Udah mulai kita menyentuh langit. Karena dengan seperti itulah kita memasrahkan. Setelah kita berusaha ya untuk menguatkan mental, sekarang saatnya kita pasrah. Kalau pasrah atas apapun yang sudah kita perbuat, pasrah atas apapun kekeliruan yang sudah kita perbuat. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang baik buat kalian dan sebagai penguat mental buat Anda semua. Terima kasih. Saya izin pamit. Together we are stronger. Bersama-sama kita kuat. Jangan lupa join dan gabung di grup WPMP. Sama-sama kita untuk komunikasi biar masalah Anda segera terselesaikan. Itu saja yang saya bawakan. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ada kopi buatan istri. Mau diseruput dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.